Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai perkembangan nilai tukar petani atau NTP di Indonesia untuk update terakhir, yaitu kondisi bulan Mei 2026, di mana nilai tukar petani di Indonesia pada Mei 2026 itu mengalami kenaikan sebesar 1,99% jika dibandingkan bulan April 2026. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima oleh petani itu naik sebesar 2,53% ya. Jadi indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan 2,53%, itu lebih besar dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar oleh petani sebesar 0,53%. Selanjutnya, apabila kita melihat menurut subsektor, maka untuk subsektor tanaman pangan, nilai tukar petani untuk subsektor tanaman pangan pada Mei 2026 terjadi kenaikan sebesar 1,34%. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 1,78%, lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar oleh petani sebesar 0,43%. Jadi indeks harga yang diterima petaninya naik 1,78% ya. Itu lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar oleh petani sebesar 0,43%. Di mana kenaikan indeks harga yang diterima oleh petani untuk subsektor tanaman pangan pada Mei 2026 itu disebabkan oleh naiknya kelompok padi sebesar 1,79% dan kelompok palawija khususnya komoditas jagung dan ketelak pohon sebesar 1,61%. Kemudian untuk subsektor tanaman hortikultura, pada Mei 2026 nilai tukar petani untuk subsektor tanaman hortikultura itu mengalami kenaikan sebesar 7,08%. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 7,52%. Itu lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani 0,41%. Jadi indeks harga yang diterima petaninya naik 7,52%, itu lebih tinggi dibandingkan dengan naiknya indeks harga yang dibayar petani 0,41%. Di mana kenaikan indeks harga yang diterima petani untuk subsektor tanaman hortikultura pada Mei 2026 disebabkan oleh naiknya kelompok sayur-sayuran ya, khususnya untuk komoditas bawang merah dan cabai rawit sebesar 9,56%. Sementara untuk dua kelompok penyusun lainnya ya, penyusun nilai tukar petani hortikultura itu mengalami penurunan, yaitu kelompok buah-buahan khususnya komoditas melon dan mangga ya, yang turun sebesar 0,64%, dan kelompok tanaman obat khususnya komoditas jahe dan kencur yang turun 2,51%. Lalu untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat, di mana pada bulan Mei 2026 nilai tukar petani subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami kenaikan 1,93%. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 2,62%, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,68%. Kenaikan indeks harga yang diterima petani untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat pada Mei 2026 disebabkan oleh naiknya kelompok tanaman perkebunan rakyat khususnya komoditas karet dan kakao sebesar 2,62%. Selanjutnya untuk subsektor peternakan ya. Pada Mei 2026 nilai tukar petani untuk subsektor peternakan itu naik sebesar 0,43%.
Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima oleh petaninya mengalami kenaikan sebesar 1,12% lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,68%, di mana kenaikan indeks harga yang diterima petani untuk subsektor peternakan pada Mei 2026 itu disebabkan oleh naiknya harga berbagai komoditas pada dua kelompok penyusunnya, yaitu kelompok ternak besar naik 3,85%, kelompok ternak kecil naik sebesar 7,58%. Sementara untuk komoditas pada kelompok menyusun peternakan NTP peternakan lainnya mengalami penurunan, yaitu kelompok unggas turun 1,25%, kelompok hasil ternak turun sebesar 3,30%. Komoditas yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani tertinggi pada subsektor peternakan adalah kenaikan harga sapi potong dan kambing. Lalu selanjutnya untuk subsektor perikanan ya, pertama adalah nilai tukar nelayan, di mana pada Mei 2026 nilai tukar nelayan mengalami penurunan sebesar 0,47%. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 0,03%. Itu lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,51%. Kenaikan indeks harga yang diterima petani pada nilai tukar nelayan pada Mei 2026 itu disebabkan oleh naiknya harga berbagai komoditas ya pada kelompok penangkapan di perairan umum, khususnya ikan gabus dan ikan segar ya yang naik 0,21%. Lalu kelompok penangkapan di laut, khususnya komoditas rajungan dan kepiting laut ya yang naik sebesar 0,01%. Selanjutnya yang terakhir adalah nilai tukar pembudidaya ikan, di mana pada Mei 2026 nilai tukar pembudidaya ikan mengalami penurunan sebesar 0,90%. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima petaninya mengalami penurunan sebesar 0,46%, sedangkan indeks harga yang dibayar petaninya mengalami kenaikan sebesar 0,45%. Penurunan indeks harga yang diterima petani pada Mei 2026 itu disebabkan oleh turunnya harga berbagai komoditas pada semua kelompok penyusunan nilai tukar pembudidaya ikan, yaitu untuk kelompok budidaya air tawar yaitu turun 0,09%, kelompok budidaya laut turun 0,87%, dan kelompok budidaya air payau turun sebesar 0,60% ya. Adapun komoditas yang menyebabkan penurunan indeks harga yang diterima petani terbesar pada nilai tukar budidaya ikan yaitu turunnya ikan bandeng payau dan udang payau ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.